Semua ini pasti ulah Vika. Tunggu pembalasanku. Tante, ini nggak bisa dibiarkan, Tante. Vika sudah berani buat coba guna-gunain buat nyakitin Rizal. Bahkan, bisa jadi selama ini Vika sudah nyakitin Rizal untuk mendapatkannya. Tante harus bertindak, Tante. Kurang ajar dia. Tunggu pembalasanku, Vika. Berani kamu nyakitin anakku. Aku akan tindak. Saya memang benar-benar hamil, Pak Kiai, Pak Ustadz. Saya nggak pernah bohong sama suami saya. Saya pernah cek kandungan sebelumnya. Tapi kenapa pas kemarin di USG, bayinya nggak ada dan saya malah didiagnosa tumor. Tolong saya, Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Gimana itu Pak Kiai? Mbak Vika, dalam hal ini hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang bisa menolong Mbak. Ini hanyalah perantara. Yang paling penting, Mbak Vika jangan pernah putus asa. Terus berdoa dan selalu berserah diri sama Allah. La taqnatu min rahmatillah. Benar. Vika harus percaya kepada pertolongan Allah. Seyakin-yakinnya. Insya Allah segala persoalan akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Maaf sebelumnya, tapi Ryan dan Pak Ustadz, apakah merasakan sesuatu yang aneh dengan perut Mbak Vika? Dra, aku merasa ada yang aneh sama Mbak Vika. Aneh apaan? Udah kamu jangan aneh-aneh deh. Mbak Vika ini cuma butuh istirahat, lagi shock dia. Soalnya tadi di rumah sakit, saya melihat ada asap hitam yang mengelilingi perut Mbak Vika. Tapi sekarang setelah dibawa ke rumah Rukia, asap itu udah nggak ada. Ya udah kalau gitu Mbak Vika untuk sementara waktu lebih baik tinggal di sini Pak Kiai, biar kita bisa pantau perkembangannya. Bagus itu. Vika, sebagaimana Anda bilang tadi. Vika bersabarlah, mohon pertolongan kepada Allah. Dan untuk sementara tinggal di sini dulu. Mungkin nanti ada perkembangan lain yang bisa kita lihat. Mau kabur kemana? Hah? Enggak, gue gak akan kabur kemana. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahu Akbar. Bara, kenapa kamu gak pernah berubah? Kenapa kamu terus menyakiti orang-orang tidak bersalah? Hah? Ada apa, Bara? Hah? Kenapa? Nggak bisa jawab. Demi Allah dan Rasulullah, kalau kamu terus menyakiti orang-orang yang tidak bersalah, saya akan menghancurkan kamu atas izin Allah. Saya akan musnahkan kamu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lo gak akan ngefek buat gue. Gak akan ngefek. Selama dendam gue sama lo tuh masih ada, Gue gak akan pernah lenyap dari bumi. Berjuang. Apa maksud kamu, Wan? Apa karena kamu pikir Pak Kiai lebih percaya sama saya daripada kamu? Iya. Jadi lo pikir gue selama ini dendam sama lo cuma gara-gara Pak Kiai? Hah? Cuma gara-gara itu? Enggak, ya? Lo lupa sesuatu.
Ada masalah apa lagi lu sama dia? Hah? Selain masalah lu sama dia gara-gara Pak Kiai itu. Saya juga nggak tahu, Ndra. Aduh ya Allah, Balkis tolong aku, Balkis. Aduh Balkis tolong aku gak mau kehilangan bayi aku lagi, Balkis. Aduh, aku udah 2 kali keguguran, aku gak mau kehilangan anak aku. Ya Allah, tapi maaf kalau boleh tahu kegugurannya setiap kehamilan aku masuk bulan ke-4. Suami aku itu selalu kerasukan. Dan dia selalu nyerang aku. Tapi dia gak pernah sadar kalau dia itu kerasukan, Balkis. La ilaha illallah. Balkis sakit. Ya Allah, Balkis tahu aku yakin banget suami aku itu diguna-guna, Bang. Coba, kita istirahat dulu ya. Aduh ya Allah. Mana sih ini anak? Rija! Kenapa sih Tante? Kok teriak-teriak? Itu, Rijal mama cariin kok nggak ada. Masa sih? Iya. Waduh. Iya Tante, Rizal kemana ya? Nggak tahu Tante cariin dari tadi nggak ada. Oh, tahu Tante. Ini pasti ada hubungannya sama perempuan pembawa sial itu Tante. Pasti dia yang bawa kabur Rizal. Dasar kurang ajar perempuan itu ya. Kita tidak bisa tinggal diam Tante. Kita harus secepatnya bertindak. Betul apa kata kamu Sintang. Tante harus segera kasih pelajaran anak itu. Dasar perempuan pembawa sial. Ayo. Pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan. Aduh. Sakit. Sebentar ya, Mbak. Ditahan. Ini kita udah sampai. Tunggu. Mbak gimana sih Mbak? Mbak udah sakit banget kayak gini, Mbak yakin harus ke rumah suaminya Mbak? Gimana kalau ke rumah sakit aja deh? Saya takut nih ada apa-apa nih sama kandungannya Mbak. Masih berani kamu muncul di sini? Maksud Mama apa, Ma? Selama ini kamu udah pakai ilmu hitam kan untuk mempengaruhi Rizal. Dan sekarang dia pergi dari rumah. Astagfirullahaladzim. Ma, enggak, Ma. Sama sekali aku nggak pakai ilmu hitam, Ma. Astagfirullahaladzim Tante. Mohon maaf banget ya Tante, saya memang orang luar. Saya nggak berniat ikut campur masalah keluarga ini. Cuma Tante nggak bisa dong sembarangan nuduh orang kayak gitu, namanya suuzon Tante. Dan kan Mbak Vika berhak ketemu sama suaminya. Kalian tuh orang luar, nggak perlu ikut campur urusan keluarga kami. Sekarang mendingan kalian bawa perempuan nggak tahu diri ini pergi dari sini. Astagfirullahaladzim. Ya udah, yuk kita pulang aja. Lo jahat banget sih. Pelan-pelan. Gak ada gunanya Mbak kita terus menerus nangis sama keluarga ini. Iya. Markis pegangin, kasihan nih udah mau keluar bayinya. Jadi Vika nggak ada di rumah, Pak, Bu. Kamu ini gimana sih? Kamu kan suaminya. Masa kamu sendiri nggak tahu kemana perginya? Maaf, Pak. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau Vika itu udah berbohong atas kehamilannya. Dari awal Bapak sudah bilang, si Rizal ini tidak bisa jaga si Vika. Pak, Ibu nggak tahu kalau masalahnya sampai separah ini, Pak. Lagian kenapa juga Vika nggak pulang aja ke rumah kita? Pak, Bu, sekarang saya bingung harus cari kemana Vika. Tolong saya, Pak. Bu. Dasar kamu ya, lelaki tidak becus jaga si Vika. Masa istri kamu sendiri kamu nggak tahu kemana perginya? Di mana tanggung jawab kamu sebagai suami, ha? Di mana? Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Pergi saya bilang. Pak. Mbak Vika tuh harus lebih kuat lagi menghadapi semua ini, Mbak. Iya, Mbak. Mbak Vika nggak perlu memaksakan diri untuk kembali ke rumah dan bertemu orang-orang yang memang nggak suka sama Mbak Vika. Aku cuma mau ketemu sama suami aku, Balkis. Aku yakin Mas Rizal nggak sejahat itu. Kenapa sih Mama tuh benci banget sama aku? Emangnya aku punya salah apa sih sama Mama? Kalau aku punya salah sama Mama, Mama kasih tahu dong, Ma, biar aku tuh bisa berbenah diri. Denger ya, dari awal aku memang gak setuju kamu nikah sama anakku. Kamu itu cuma perempuan pembuat sial. Emang aku tuh selalu salah kan di mata Mama? Emang aku tuh nggak
nggak pernah benar kan, Ma? Ini kenyataannya begitu kan? Udah diam. Ma, tolong Ma. Tolong jangan bikin Vika tertekan. Kamu ya? Bela aja terus ini istri kamu. Bela! Mas Rizal nggak mungkin tega ngelakuin itu semua sama aku. Mbak Vika, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya dulu Aisyah radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak terhadap perempuan?" Rasulullah lalu menjawab, "Suaminya, jika dia suka." Kemudian Aisyah bertanya lagi, "Lalu siapa yang paling berhak terhadap laki-laki?" Rasulullah menjawab, "Ibunya." Karena itu, apa yang menimpa suami Mbak Vika bisa jadi merupakan bentuk ujian kesetiaan yang ada di dalam pernikahan Mbak Vika dan Mas Rizal. Wallahu a'lam. Mohon maaf, Mbak. Kalau saya boleh tahu, kemarin wanita yang di rumahnya Mbak itu siapa ya? Itu mantan pacarnya Mas Rizal. Ibunya Mas Rizal berencana menikahkan mereka sejak lama. Kalau saya tidak bisa memberikan keturunan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu perbuatan yang zalim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, kamu tuh dari mana? Kamu kenapa sih? Jangan bikin mama cemas. Kamu pergi nggak ada kabar. Kamu dari mana aja sih? Hah? Kok kamu diam aja? Tante, kenapa sabar ya? Sayang, kapan kamu bisa melangsungkan pernikahan sama Sinta? Gak mungkin kan kamu sendirian terus kayak gini, nak. Sinta ini kurang apa sih? Udah cantik, mapan. Mama yakin dia bisa kasih kebahagiaan untuk kamu yang lebih dari istri kamu sekarang. Mama yakin dia bisa kasih keturunan sama kamu. Udah Tante gak usah paksain Mas Rizal untuk nikah sama aku. Kasian Mas Rizal, Tante. Ya kalau dia nggak mau ya aku harus gimana, Tante? Aku nggak mungkin dong paksain Mas Rizal. Rizal, sudah waktunya sekarang kamu itu buka mata dan sadar bahwa perempuan yang kamu peristri itu nggak pantas buat kamu. Ya Allah, aku nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Rizal! Udah, Tante. Sebenarnya apa yang ada di pikiran Bara? Kenapa dia bisa sebenci itu sama saya? Lo duluan aja. Kita berdua temenan ya? Kan? Iya kan? Ya. Kita berdua temenan. Tapi lo tau perasaan gue? Lo tau perasaan gue gak? Hah? Lo? Sakinah gue ikhlasin. Sekali lagi gue bilang, Sakinah gue ikhlasin. Tapi satu hal yang gue minta sama lo.
tolong lo jaga dia baik-baik. Lo jaga dia baik-baik. Kalau sampai dia kenapa-napa ya, sampai dia kenapa-napa, sumpah demi Allah ya, demi Allah, gue bakal hancurin hidup lo. Lo ingat itu.